Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Auda, umur saya 18 tahun. Saya berdomisili di Bogor. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa dari Prodi Fisika angkatan tahun 2023. Yang saya hormati Ibu Etsa selaku dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah umum bahasa Indonesia saya, beserta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke baginda besar Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangannya lah kita bisa terbebas dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang saya anggap cukup relevan bagi kita sebagai generasi penerus bangsa, yaitu penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Bahasa sebagai alat komunikasi bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi juga merupakan cerminan dari budaya dan identitas suatu bangsa. Di tengah arus globalisasi yang semakin cepat, peran bahasa dalam memelihara dan mengembangkan keberagaman budaya menjadi semakin penting. Anak muda sebagai agen perubahan yang kreatif dan dinamis memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan bahasa Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat tren penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada satu sisi, perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, tapi di sisi lain kita juga menyaksikan transformasi bahasa yang terkadang mengkhawatirkan. Penggunaan singkatan, bahasa gaul, dan campuran bahasa asing seringkali menjadi ciri khas dalam percakapan sehari-hari anak muda. Tentu, perubahan bahasa merupakan fenomena alami yang terjadi seiring waktu. Namun, kita perlu memahami bahwa bahasa adalah warisan budaya yang harus tetap kita jaga. Anak muda memiliki peran strategis dalam menjaga integritas bahasa Indonesia, sehingga kita perlu bersama-sama menyadari pentingnya menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Pertama-tama, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan menggunakan bahasa yang tepat, kita dapat menyampaikan ide kita, perasaan, dan pesan dengan jelas dan mudah yang dipahami oleh audiens. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan interpersonal dan meningkatkan kapasitas diri. Kedua, bahasa Indonesia sendiri adalah identitas kita sebagai bangsa. Dalam keberagaman bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi perekat yang mengikat kita sebagai satu kesatuan. Anak muda memiliki peran penting dalam menjaga bahasa sebagai alat pemersatu, memperkuat rasa persatuan, membangun kebanggaan sebagai warga Indonesia. Selain itu juga, penggunaan bahasa Indonesia yang baik juga mencerminkan tingkat pendidikan dan budaya kita. Anak muda sebagai generasi penerus bangsa perlu banget memberikan contoh positif dengan memperkaya kosakata, menjaga tata bahasa, dan menghindari penggunaan bahasa yang merendahkan. Pembahasan di atas membahas terkait penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda dan pentingnya menjaga keaslian bahasa sebagai bagian dari identitas suatu bangsa, yang dalam hal ini adalah bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, mari kita lihat dampak positif dan negatif apa saja dari perubahan penggunaan bahasa terhadap masa depan suatu bangsa. Yang pertama, kita lihat dari dampak positifnya atau aspek positifnya. Yang pertama, jika kita menganalisis, yaitu ada penguatan identitas nasional. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat memperkuat identitas nasional dan kebersamaan di tengah keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, ada efektivitas komunikasi. Penggunaan bahasa yang tepat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, membantu anak muda dalam menyampaikan ide dan pesan, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang dapat menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan mengurangi potensi perpecahan. Yang keempat, ada pemberdayaan anak muda, yaitu mendorong anak muda untuk menjaga bahasa dapat menjadi bentuk pemberdayaan, di mana mereka merasa memiliki peran aktif dalam melestarikan budaya sebagai identitas bangsa mereka. Adapun dampak negatifnya, yang pertama ada degradasi bahasa, yaitu penggunaan bahasa gaul, bahasa singkatan atau campuran bahasa asing tanpa kendali yang dapat merusak struktur bahasa dan menurunkan kualitas komunikasi. Yang kedua ada hambatan pendidikan. Kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat menjadi hambatan dalam pendidikan,
menghambat kemampuan anak muda untuk memahami materi pelajaran dengan baik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pengaruh globalisasi. Nah, penggunaan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari dapat mencerminkan pengaruh globalisasi yang berlebihan, mengancam keberagaman bahasa daerah di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada ketidakpedulian terhadap identitas budaya. Jika diperhatikan nih, perubahan bahasa bisa mencerminkan ketidakpedulian terhadap identitas budaya lokal yang menyebabkan kehilangan keberagaman dan kekayaan bahasa Indonesia. Dalam menyikapi dampak-dampak tersebut, perlu adanya upaya bersama dari beberapa pihak, terutama pendidikan dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita dapat mencapai keseimbangan yang baik antara perubahan dinamis yang positif dan pelestarian nilai-nilai budaya yang mendasar bagi masa depan bangsa. Untuk mendorong dampak positif penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda dan meminimalisir dampak negatifnya, diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjaga hal ini. Yang pertama adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama dengan pendidikan bahasa. Apa itu? Yaitu mengintegrasikan materi yang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kurikulum pendidikan. Memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dan mengajar bahasa. Yang kedua ada kampanye nasional, yaitu mengadakan kampanye nasional yang menekankan pentingnya menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas suatu bangsa. Ini dapat melibatkan selebriti, tokoh masyarakat, dan media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga ada regulasi penggunaan bahasa, yaitu menetapkan regulasi yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa seperti iklan dan layanan publik lainnya untuk memastikan penggunaan bahasa yang benar dan menghormati keberagaman budaya kita. Yang keempat ada dukungan untuk bahasa daerah, yaitu dengan memberikan dukungan dan insentif untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia. Lalu selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk meminimalisir hal-hal negatif dari keberagaman budaya bahasa di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran, yaitu mengadakan forum diskusi, seminar, dan workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak muda, akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua ada pengembangan konten edukatif. Masyarakat dapat aktif mengembangkan konten edukatif seperti video, artikel, dan infografis atau yang lainnya yang dapat memberikan informasi tentang keindahan dan keberagaman bahasa Indonesia. Yang ketiga ada penggunaan bahasa di rumah, yaitu mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan keluarga sehingga anak-anak tumbuh dengan kebiasaan menggunakan bahasa yang benar sejak dini, sejak kecil. Yang keempat ada partisipasi dalam program kreatif, yaitu dengan masyarakat berpartisipasi dalam program kreatif yang mendukung kelestarian bahasa seperti festival sastra, pertunjukan teater, atau kompetisi menulis. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bahasa Indonesia yang sehat dan lestari. Upaya ini bukan hanya tentang menjaga tradisi, tapi juga mempersiapkan anak muda untuk berkompetisi secara global tanpa kehilangan jati diri dari bangsa. Sebagai penutup, mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Bahasa adalah jendela kebudayaan dan kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga agar tetap bersinar. Dengan memahami keberagaman bahasa, kita dapat membangun bangsa yang kuat, bersatu, dan membanggakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bersama-sama melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan penuh kecintaan dan tanggung jawab. Kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris, mohon izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih.